البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-39 dari surat At-Taubah juz yang ke-10, masih mengenai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mau menolong agamanya dan tidak mau menolong Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kisah mengenai betapa kuatnya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy, yaitu ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah didampingi oleh seorang sahabat yang mulia, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala ayat 39 surat At-Taubah, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Diperhatikan barakallahu fikum, artinya jika kalian tidak mau berangkat berjihad, tanfiru itu maksudnya lari, berangkat jihad, niscaya Allah Ta'ala akan menghadap kalian dengan azab yang pedih. Dan niscaya Allah Ta'ala menggantikan kalian dengan suatu kaum yang selain kalian, tentunya kaum yang lebih baik lagi. Dan perbuatan tersebut tidak membahayakan bagi Allah Ta'ala, maksudnya tidak memudaratkan bagi Allah Ta'ala. Kalian mau berangkat jihad ataukah tidak, itu bagi Allah Ta'ala tidak apa? Berpengaruh. Justru akan kembali pada kalian, itu maksudnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, illa tanfiru ayyuhal mu'minun ila qitali aduwikum. Jika kalian tidak mau berangkat wahai segenap orang-orang yang beriman, tidak mau berangkat memerangi musuh kalian, yang zilillahu 'uqubatahu bikum, niscaya Allah telah menurunkan azabnya kepada kalian. Wa ya'ti biqaumin akharin, dan niscaya Allah telah akan mendatangkan kaum yang selain kalian, yang lain, yang firuna idastumfiru, yang mereka kaum ini lebih baik daripada kalian. Begitu diminta untuk berangkat jihad, berangkat mereka. Lihat ini, yang firuna idastumfiru, ketika mereka diminta berangkat jihad, mereka berangkat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Walan tadurrullaha syai'a bitawallikum 'anil jihad. Lihat ini. Dan kalian tidak akan bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan madarat sedikit pun untuk Allah Ta'ala dengan perbuatan kalian berpaling dari jihad. Jadi walaupun kalian enggak berangkat jihad, itu bagi Allah Ta'ala itu bukan perkara yang apa? Membahayakan untuk Allah Ta'ala. Justru akan kembali pada kalian. Dan Allah Ta'ala masih memiliki tentara-tentara yang lain, di antaranya para malaikat yang di langit. Kita lihat,
Fahuwal ghaniyyu 'ankum wa antum fuqara ilaihi. Sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak perlu, tidak butuh pada kalian, sedangkan kalian adalah hamba-hamba yang fuqara, yang fakir, perlu pada Allah taala. Hal ini juga tegas dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fuqara, makhluk-makhluk yang perlu dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala adalah zat yang al-ghani al-hamid, zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah taala enggak perlu dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Justru hamba-hamba tersebut memerlukan dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuriduhu ma yakunu la mahalah. Sahih, lihat ini. Dan semua perkara yang Allah telah inginkan itu pasti terjadi, tidak mustahil bagi Allah taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah telah kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah telah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sampai ada pantun potongannya bagus sekali itu, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Ya itu. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Artinya apa? Ya Allah, masyi'ta kana. Semua perkara yang kau kehendaki pasti terjadi. Wa illam asya, walaupun aku enggak menghendaki. Wa masyi'tu, dan apa saja yang aku kehendaki, illam tasya, jika engkau tidak menghendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Bisa dipahami ya? Nah, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Mahfum? Nah, itu potongannya, bagus sekali itu. Jadi semua perkara yang kau hendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan semua perkara yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki enggak akan terjadi. Benar atau tidak ini? Naam, orang sudah berusaha, berupaya untuk berangkat kerja, tapi ternyata Allah Taala menghendaki tidak berangkat, enggak jadi berangkat. Ya kan? Nah, kemudian orang berusaha untuk menjaga kesehatannya biar enggak sakit, tapi kalau Allah Taala menghendaki sakit gitu loh. Walaupun kita enggak menghendaki. Sekarang antum dan kita sakit, itu pengen enggak aslinya? Enggak pengen. Tapi Allah telah menghendaki sakit walaupun kita tidak kepengen. Walaupun kita tidak mau sakit. Ya kan? Seperti itu. Jadi yang namanya masyiah Allah Subhanahu wa taala itu masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah telah kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah telah tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun manusia menghendakinya. Paham ya? Nah, walaupun manusia taruhlah tidak berangkat jihad, tapi Allah telah menghendaki itu menang. Paham ya? Walaupun manusia taruhlah mereka berangkat jihad, paham ya? Tapi Allah telah menghendaki kalah. Sebagaimana kisah yang sudah kita lewati ketika perang Uhud. Lihat tragedi perang Uhud. Ketika perang Badr diberi kemenangan, ketika perang Uhud diuji dengan kekalahan. Itu adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah taala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Min nasri dinihi wa nabihi dunakum. Lihat ini. Maha mampu untuk menolong agamanya dan menolong nabinya tanpa kalian. Jadi pertolongan tersebut murni dari Allah taala. Kalian itu hanya perantara gitu loh. Kalaupun kalian berangkat ataukah tidak, berangkat jihad ataupun enggak, itu pertolongan di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyang surukumullah fala ghalibakum wa in fala ghalibalakum wa in yakhdhulukum faman alladhi yansurukum ba'di. Jika Allah telah menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah telah merendahkan kalian, menghinakan kalian, siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk cara agar mendapatkan pertolongan Allah taala adalah apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas sekali, sering diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-40. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru
Tsaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Perhatikan kisah yang sangat mengharukan. Itu kisah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW waktu itu sembunyi di gua. Nah, yang ada di Bukit Sur. Di sana dikejar oleh orang kafir Quraisy dengan pasukan-pasukannya untuk menangkap Rasulullah SAW. Namun orang kafir Quraisy dibutakan oleh Allah Ta'ala. Ada riwayat yang menyebutkan di mulut gua banyak sarang laba-laba, banyak burung merpati yang keluar, itu semuanya dhaifah riwayatnya. Ingat-ingat. Paham ya? Mereka enggak ketemu. Kenapa? Karena mulut guanya penuh dengan sarang laba-laba. Itu riwayatnya dhaifah. Paham ya? Riwayat yang benar adalah Allah Ta'ala bikin mereka orang kafir Quraisy tidak melihat keadaan dan keberadaan Rasulullah SAW. Mahfum, padahal sudah tinggal dikit lagi. Mereka sudah berada di mulut gua, di atasnya. Kalau nengok ke bawah, nampak sudah. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana." Lihat, beliau sempat khawatir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, niscaya kita nampak. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah berada di gua tersebut. Kalau nengok ke bawah nampak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Lihat, hiburan yang sangat menyejukkan hati. Di situ Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu? Kita ini berdua tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya kita walaupun berdua, Allah Ta'ala akan menjaga kita. La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, Allah Ta'ala bersama kita. Benar, orang kafir Quraisy yang sebanyak itu, mereka dibutakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya tidak dibikin nampak keberadaan Rasulullah SAW, padahal tinggal sedikit saja. Akhirnya mereka pulang dengan apa? Tangan kosong. Nah, barulah mereka mengadakan apa? Sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad SAW hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor onta. Kisahnya panjang, itu sebenarnya selingan dan juga apa? Potongan. Nah, yang akan kita baca penjelasan ayat yang mulia ini. Kita lihat artinya, jika kalian tidak mau menolong Muhammad SAW, maka sungguh Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kufar mengeluarkan dari Makkah. Karena waktu itu Rasulullah hijrah Makkah kemana? Ke Madinah. Di Makkah kaum muslimin tidak bisa leluasa di dalam menegakkan dan juga menjalankan syariat Islam. Akhirnya diperintahkan hijrah yang kedua kali dari mana? Makkah ke Madinah. Yang pertama dari Makkah ke Habasyah Ethiopia. Naam. Kita lihat, naam saniyasnaini, yaitu ketika berada pada salah satu di antara dua orang, idhuma fil ghar, ketika dua-duanya di dalam gua. Nah, disebutkan dalam tafsirannya itu, nah barakallahu fiik, id yaqulu li sahibih, ketika beliau berkata kepada temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami, bersama kita. Maksudnya apa? Walaupun mereka mengepung, mereka ingin mencari kita, ingin menangkap kita, sabar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Lihat, hiburan dari Rasulullah SAW, tawakalnya sangat kuat sekali. Enggak takut dengan apa? Banyaknya orang kufar Quraisy yang mengepung waktu itu, ingin menangkap. Sudah tinggal dikit lagi, nengok ke bawah nampak sudah. Paham ya? Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa tadi? Ya Rasulullah, lau anna ahdahum nadhara tahta qadamai la absarana. Lihat, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, kita nampak itu loh. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, bagaimana menurut kamu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Enggak usah takut sudah. Innallaha ma'ana la tahzan. Jangan sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita, kata Rasulullah SAW waktu itu. Dan lihat, fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kemudian Allah telah turunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan dukungan serta bantuan dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya.
Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimatnya orang kafir itu rendah, di bawah hina. Wa kalimatullahi hiyal 'ulya, dan kalimat Allah itu yang tertinggi, la ilaha illallah. Wallahu azizun hakim, dan Allah telah dan Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fiikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ma'syara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap sahabat Rasulullah SAW, illa tanfiru ma'ahu, jika kalian tidak mau berangkat jihad bersamanya. Bersama siapa ini? Bersama Rasulullah SAW. Idza stanfarakum, ketika Rasulullah SAW meminta kalian untuk berangkat. Wa illa tansuruh, dan jika kalian tidak mau menolongnya, faqad ayyadahullah wa nasarahu yauma akhrajahu kuffar min Quraisy min baladihi Makkah. Lihat ini, sungguh Allah telah menolongnya dan mendukungnya, memberikan kekuatan bantuan terhadapnya di hari yang orang-orang kufar Quraisy mengeluarkan Rasulullah SAW dari negerinya ke Mekah. Mekah kan negerinya, tapi mereka orang kufar Quraisy kurang ajar luar biasa. Para sahabat disiksa, ada yang mereka dibunuh, ada di antara mereka yang dijemur di bawah terik matahari, bayangkan itu. Nah, kemudian ada yang ditusuk, wal'iyadzubillah, kemaluannya, yaitu keluarganya sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin disiksa, Yasir, kemudian Ummu Ammar. Allahul musta'an. Akhirnya apa? Allah Ta'ala syariatkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, makanya Madinah dikenal dengan Darul Hijrah, ya kan? Nah, siapa imam yang dikenal dengan Darul Hijrah? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, kita lihat sini, wa huwa sanisnain, yang mana waktu itu beliau adalah salah satu di antara dua orang. Siapa itu? Huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala berikan dukungan, pertolongan, saudara, teman yang setia, yang senantiasa menemani Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq. Makanya dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah, man ahabbun nisa ilaik, siapakah perempuan yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Wa minar rijal, nah, apa kata Rasulullah SAW? Abuha. Wahai Rasulullah, siapakah perempuan yang paling kau cintai? Aisyah, kata Rasulullah SAW. Dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya. Siapa bapaknya berarti? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gelar As-Siddiq ini enggak sembarangan. As-Siddiq itu gelar luar biasa. Jujurnya beliau, setianya beliau di dalam mendampingi Rasulullah SAW. Antum lihat kisah Isra Mi'raj, tragedi yang hanya semalam saja. Nah, orang kufar Quraisy mendustakan, datang kepada Abu Bakar Siddiq anhu, mengatakan sahabatmu itu gila atau bagaimana? Masa cuma semalam saja? Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq anhu? Kalau itu benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kami pun benarkannya. Lihat, Abu Bakar langsung benarkan. Beliau nggak ada ragu sedikit pun, nggak curiga ini jangan-jangan keliru, jangan-jangan cuma kabar yang hoax, yang bohong. Tidak, beliau benarkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya gelar As-Siddiq luar biasa. Makanya para ulama seringnya apa? Menggelari As-Siddiqah bintu Siddiq. Siapa maksudnya? Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat berikutnya. Wa alja'uhuma ila naqbi fi Jabal Sur di Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka berdua di salah satu gua yang ada di Bukit Sur di Makkah. Famakasa fihi salat layalin. Waktu itu mereka berdua, yaitu Abu Bakar Siddiq anhu dan juga Rasulullah SAW, tinggal di situ 3 hari. Makanya makan apa ya kira-kira? Itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada putra Abu Bakar Siddiq anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq anhu. Kemudian juga ada putrinya Asma bintu Abu Bakar. Maksudnya dalam artian, nah, ketika mereka berdua berada di gua tersebut, bukan berarti tidak makan ya. Perbekalannya dari atur semuanya. Karena perjalanan dari Makkah ke Madinah itu bukan istilah perjalanan yang istilah cepat ya. Kalau zaman sekarang saja, Madinah ke Makkah itu kalau naik bis kurang lebih 4 jam lah. Paham ya, kendaraan itu. Kalau sekarang ada kereta cepat itu sekitar 2 jaman lah. Paham ya? Nah, atau kurang dari itu. Yang jelas, nah, ini perjalanan darat.
Kemudian posisinya Abu Bakar Siddiq anhu dan Rasulullah SAW itu nggak punya pengalaman jalan. Akhirnya menyewa salah satu orang namanya siapa? Abdullah bin Uraikid. Itu yang sewa. Abdullah bin Uraikid ini dia punya pengalaman dalam hal apa? Penunjuk arah gitu. Sewa itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan bukan hanya di perjalanan, bukan perjalanan yang sangat mudah dan juga ringan. Dikejar-kejar lagi kan? Nah, setelah tidak ketemu akhirnya mereka mengadakan sayembara untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yaqul li sahibih, yaitu ketika berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, lamma ra'a minhu al-khauf alaihi, ketika Abu Bakar takut. Ya, jadi ketika itu Abu Bakar takut, merasa khawatir gitu ya. Apa yang Rasulullah katakan? La tahzan innallaha ma'ana bi nasrihi wa ta'yidih. Kamu jangan sedih. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita dengan pertolongannya dan dukungannya. Lihat. Karena posisinya ngeri sekali ya. Sudah berada nih dalam gua itu, kemudian orang kafir Quraisy sudah berada di dekatnya. Kalau dikit ada nengok ke bawah, nampak sudah. Tapi Allah Ta'ala apa? Bikin mereka buta, tidak melihat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat kisah yang mungkin Anda sering dengar atau dapati dalam artikel bahwasanya apa? Mulut guanya karena orang kafir Quraisy enggak nampak karena mulut guanya dipenuhi dengan sarang laba-laba, itu lemah kisahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Fa anzalallahu tuma'ninata fi qalbi Rasulillah SAW. Kemudian Allah turunkan ketenangan di hati Rasulullah SAW. Wa a'anahu bi junudin lam yaraha ahadun minal bashar. Masyaallah. Wa humul malaikah. Dan Allah telah turunkan, Allah telah tolong nabinya dengan tentara-tentara yang seorang pun tidak ada yang melihatnya dari kalangan manusia. Siapa tentara tersebut? Yaitu para malaikat. Masya Allah. Tentara dari langit. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tentara dari kalangan para malaikat. Ya. 670.000 setiap kalinya masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, salah satu tempat yang ada di atas langit yang 7 itu nanti enggak keluar lagi, besok masuk lagi setiap harinya itu. Berarti kan jumlahnya banyak sekali. Setiap harinya 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu enggak keluar lagi yang sudah masuk tadi. Besok lagi seperti itu. Jumlahnya banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa anjahullahu min aduwwihi wa adalallahu a'da'ah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan dari musuhnya dan Allah Ta'ala hinakan musuh-musuhnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah Ta'ala jadikan kalimat orang kafir itu kalimat yang rendah dan hina. Wa kalimatullah hiyal 'ulya. Dan kalimat Allah itu yang tertinggi, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa dzalika bi'ila'i sya'nil Islam, yaitu dengan meninggikan keadaan atau kedudukan Islam. Wallahu 'azizun fi mulkih. Dan Allah Ta'ala yang maha perkasa terhadap kekuasaannya. Hakimun fi tadbiri syu'uni ibadih. Zatnya yang maha bijaksana terhadap pengaturan keadaan-keadaan hambanya. Wa fi hadil ayah manqabatun 'azimatun li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat apa? Keutamaan, keistimewaan yang besar terhadap apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama yang diangkat oleh Rasulullah SAW dari kalangan al-khulafa ar-rasyidun, yang dikenal dengan apa? Khilafatun Nubuwah. Khilafatun Nubuwah itu totalnya 30 tahun. Diakhiri dengan jabatan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Mafhum. Namun di akhir-akhir jabatan beliau sempat ada keributan. Di sana ada keributan ya yang sangat dahsyat. Terjadi peperangan, perang Siffin antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian kubunya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya di akhir-akhir jabatannya dilanjutkan oleh siapa? Putranya, yaitu Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Di saat perangnya, di saat apa? Tragedi yang sangat besar dan akan hampir-hampir terjadi pertumpahan darah, bahkan sudah terjadi. Barakallahu fiik, Hasan bin Ali tanazul, mengalah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Disitulah orang Syiah Rafidhah benci dengan Hasan bin Ali. Paham ya? Benci, enggak suka dan bahkan mengatakan jabban, penakut katanya. Kenapa?
tidak sekalian dihantam, dihajar, dihabisi kelompoknya Muawiyah katanya. Allah musta'an. Padahal itu sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan dalam hadis yang sahih, inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal mu'minin aw minal muslimin. Sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang pemimpin sayyid. Siapa yang diinginkan? Hasan. Paham ya? Dan semoga Allah taala akan menjadikan dengan sebab Hasan itu perdamaian di antara dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin, yaitu kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan sayyid pemimpin? Dengan dalil yang lain. Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Masya Allah. Nasallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.